Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan dalam acara Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Renungan pagi hari ini saya beri judul Mengandalkan Kuasa Roh Kudus. Mari kita akan langsung saja membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat baptisan Roh Kudus, para murid menjadi orang yang berani di dalam memberitakan Injil. Baptisan Roh Kudus juga membuat kita berani bersaksi dan menyatakan diri kita kepada orang banyak bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 diceritakan bahwa setelah Petrus diurapi Roh Kudus, Petrus dengan berani berdiri dan tampil berkhotbah di depan ribuan orang banyak. Pada waktu Petrus berkhotbah, orang banyak yang mendengar dan menerimanya menjadi bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 tadi. Saudara, di sini kita tahu bahwa dampak daripada Roh Kudus membuat Petrus memiliki keberanian. Demikian juga kita. Paling tidak kita memiliki dorongan untuk berani menyaksikan kemurahan Tuhan atau menyaksikan Tuhan sebagai juru selamat. Bisa kita mulai dari saudara kita atau keluarga kita yang terdekat. Ini pun juga menjadi pengalaman bagi saya. Saya seringkali ada dorongan untuk menyaksikan Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara saya yang mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan di suatu kesempatan ketika Hari Raya Idul Fitri kemarin berkunjung atau bersilaturahmi ke saudara, boleh dikatakan ya saudara jauh begitu. Di sana ada yang sakit. Di situ saya merasakan suatu dorongan dari Roh Kudus untuk menyampaikan kabar keselamatan dan mengajak orang ini untuk berdoa. Puji Tuhan, orang ini mau menerima. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sejak peristiwa itulah gereja mula-mula berdiri dan setiap hari jumlah mereka bertambah. Saudara, dibaptis oleh Roh Kudus artinya hidup kita sepenuhnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus sama artinya dengan dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Baptisan Roh Kudus juga memberikan kita kuasa untuk menang atas dosa. Kuasa untuk menyalibkan kedagingan kita. Juga bahkan kuasa untuk mengusir iblis dan roh jahat. Mari kita baca sekali lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, kita akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kita. Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa tandanya jika Roh Kudus dicurahkan, dan apa yang terjadi bila Roh Kudus juga dicurahkan? Kita akan lihat di dalam Yoel 2 ayat 30 sampai dengan 32. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini tanda-tanda dan apa yang terjadi jika Roh Kudus dicurahkan. Dikatakan bahwa Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Juga ditambahkan, setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Kita akan menjadi orang-orang yang terlepas. Artinya apa, saudara? Artinya kita memiliki kuasa untuk kita boleh terlepas dari segala ikatan dosa, dari segala hawa nafsu. Saudara, apa yang tertulis dalam ayat tersebut sebagian sudah digenapi. Akan tetapi itu belum berakhir. Sebab pada hari-hari akhir Tuhan akan mencurahkan kuasanya lebih dahsyat lagi. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai umat Tuhan, marilah kita berjaga-jaga senantiasa dan berdoa. Sebab memang kita tidak dapat mengandalkan kekuatan sendiri, dan kekuatan kita sangat terbatas. Kalau tadi saya katakan pada hari-hari akhir Roh Kudus akan dicurahkan dengan kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita mau sepenuhnya mengandalkan Roh Kudus, sehingga kita akan menyerah dan tunduk kepada Allah. Kita mau penyerahan total dari pemaksaan kehendak diri sendiri. Artinya doa dan permohonan kita bukanlah berpusat kepada diri kita saja, tetapi biarlah doa kita adalah permohonan yang merupakan penyerahan kehendak dan jalan hidup kita secara total kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan melindungi kita. Oleh sebab itu kita penting hari-hari ini untuk kita senantiasa merindukan hidup kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sebagai ayat penutup, saya akan mengajak di dalam Mazmur 91 ayat 1. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan. Dan mari hari-hari akhir ini kita selalu merindukan dan membuka hidup kita agar Roh Kudus melimpah dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk memiliki penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa berpusat kepada Tuhan. Amin. Demikian sarapan rohani
yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.